Gua tahu ini tuh pasti nggak mudah buat teman-teman untuk ngedapetin 100 juta pertama di umur 20-an. Banyak kok yang mereka tuh punya asumsi atau punya pendirian kalau misalnya gua harus dapat 100 juta pertama di bawah umur 25 tahun. Kalau misalnya lebih, beranggapan banyak orang yang udah nggak sukses duluan. Ya takaran mereka itu orang lain yang dimana mungkin privilege-nya itu banyak dari orang tuanya. Seperti dia anak tunggal atau nggak mungkin anak bungsu, yang dimana gajinya dia itu buat diri sendiri, nggak ada tuh ngasih ke adik-adiknya, orang tuanya, atau nggak bahkan neneknya. Kalau misalnya dia tinggal sama neneknya, tentunya kalian yang berbanding jauh dengan dia dan kalian dengan sadarnya nge-compare diri kalian dengan mereka, itu suatu kesalahan yang besar menurut gua. Lu bisa nge-comparein dari segi motivasi aja. Nah, tapi dari segi realitinya itu agak susah. Dan kalau misalnya lu bisa, itu lebih baik banget lu berarti. Lu top markotop banget. Tandanya lu udah jauh di langkah dia. Karena apa? Karena lu mulai dari minus gitu bahasanya, dibandingkan lu mulai dari angka 1 atau nggak bahkan 0. Dan gimana caranya kita sebagai Gen Z atau enggak Alpha mendapatkan 100 juta pertama di 1 tahun terakhir ini, sebelum tahun 2026 di bulan November 2026. Caranya pertama, teman-teman mungkin di sini ya banyaklah Gen Z yang mereka tuh freelancer ya. Dari mungkin teman-teman fokus ke jasa digital atau enggak jasa editing, videographer, fotografer, segala macam pokoknya. Di sini tuh banyak ya peluang-peluang buat kalian. Cuman minusnya satu, orang-orang tuh terlalu gengsi atau terlalu pasrah duluan, gak mau nyoba. Emang karya seorang bisa dibilang ya lu kalau misalnya baru mulai editor atau nggak lu baru mulai videographer, ya tentunya karya lu tuh jelek banget lah, pastilah bener-bener jelek banget. Gua dulu pernah sebagai videographer di suatu PT, tentunya ya udah gua ngakuin gua jelek. Nah, ketika atasan gua ngomelin atau ketika atasan gua bilang, kok video kamu jelek banget sih? Nah tentunya ya banyak Gen Z yang kata atasan gua itu baper, ujung-ujungnya resign. Tapi gue nerima aja gitu kalau misalnya dikatain, ya karena gue sadar gue bekerja dengan dia, gue digaji dengan dia, dan tentunya gue sadar kalau misalnya kualitas gue itu masih rendah banget dan masih cetak banget istilahnya. Dan gue tahu itu harus diperbaiki. Dan alhamdulillah beriringan waktu itu gue sadar kalau misalnya gue harus belajar walaupun gue pakai CapCut ya, nggak pakai Adobe segala macamnya. Dan akhirnya gue keluar dan sekarang gue kayak ngebangun beberapa tim yang dimana salah satunya itu ya udah jadi fokus ke dunia digital. Dan tentunya ini bisa terjadi ke gua dan bisa terjadi ke teman-teman semua. Di zaman sekarang apalagi untuk Gen Z dan Gen Alpha itu banyak banget peluangnya. Salah satunya kayak tadi sebagai jasa editing video, sebagai jasa editing clipper, sebagai jasa JJ. Biasanya tuh kan banyak tuh orang-orang yang mau JJ jedak jeduk ya, apalagi pakai Elec Motion apa gitu pokoknya, yang dimana selain CapCut lah. Nah itu banyak tuh yang dimana satu videonya itu bisa 25.000 atau 50.000. Ada juga jasa yang dimana kayak ngapus foto gitu. Jadi lu ada satu foto biasanya tuh, nah biasanya kan lu kalau mau foto kan nggak mau ada orang-orang tuh, dan nggak tahu kenapa lu kalau misalnya di real life-nya lu lagi mau minta tolong fotoin orang lain, nah ya udah orang-orang tuh nggak mau ada gitu lu sendiri, tapi ya orang-orang mau lewat-lewat aja. Dan di situ banyak tuh orang-orang yang nyediain jasa kalau misalnya cara ngapus orang-orang ini di fotonya itu biar nggak ada orang-orangnya. Dan ini bisa banget buat teman-teman yang jago untuk ngediting foto itu sendiri. Ya untuk harganya pastinya teman-teman tahulah dari range-nya berapa. Caranya gimana? Coba lu bahasanya gini, sebagai customer dulu atau sebagai ya lu mau minta jasa ke orang lain. Nanti lu bakal tahu gambaran dari jasa ini berapa harganya, dari jasa ini berapa harganya, dari jasa ini berapa harganya. Nah nanti lu compare sesuai dengan kualitas lu. Kalau menurut gua atau gua kasih saran ke lu, untuk awal-awal kasih harga yang murah tapi jangan kemurahan. Nah apa tujuannya? Lu jangan berharap untungnya dulu, tapi awarenessnya dulu, dari biar orang-orang tuh tahu kalau misalnya lu ada untuk nyediain jasanya. Kalau udah ya udah, lu lama-lama tuh berkembang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, mulai tuh lu naikin harga lu, yang dimana satu foto itu bisa 50.000, naikin 100.000, naikin 150.000. Dan lu bikin tuh kayak PPT atau nggak PDF. Kenapa harganya segini? Ya kasih tahu kalau lu punya kualitas gitu. Jangan takut cuy,
jangan takut. Justru orang curiga kalau misalnya harganya itu murah. Karena apa? Karena mereka mikir kalau harganya murah, tentunya kualitasnya juga murah. Makanya kenapa orang berekspektasi tinggi kalau misalnya wah harganya mahal nih, pasti kualitas juga mahal. Nah, kalau misalnya lu tunjukin kalau harganya itu mahal, kualitasnya itu oke, bagus lah berarti. Tapi kalau misal kebalikan, lu yang hancur, awareness lu malah jelek. Makanya itu kenapa kepercayaan dari seorang customer itu penting banget buat lu pada yang mau merintis cuy. Tentunya hal ini gak mudah dan pastinya teman-teman bisa untuk ngelakuin. Dan yang selanjutnya yang terakhir, teman-teman bisa jualan produk digital. Tentunya teman-teman bisa jualan dari link.id atau enggak affiliate segala macam ya. Banyak kok teman-teman caranya gimana. Dan jangan gengsi lah kalau misalnya gue kasih tahu, apalagi kalian masih muda dan tentunya masa-masa muda kalian harus dipenuhi dengan api yang benar-benar on fire banget. Jangan sampai lu males-malesan, mager-mageran, main cewek, gak jelas pokoknya lah, mabuk-mabukan, judi, segala macamnya. Jangan sampai lu baru menyesal ketika lu udah umur 26, 27, 28, yang dimana badan lu udah sakit-sakitan, badan lu udah mager-mageran. Karena apa? Karena waktu lu ketika di bawah umur 25, lu udah mager-mageran, udah gak, biasanya malas olahraga, gaya hidupnya gak sehat, makanannya sembarangan. Ya pokoknya kayak gitulah tentunya. Di sini gue bukan kasih di sini gue bukan kasih motivasi, tapi gue mau sharing kalian aja. Gue bukan awak siapapun itu, gue bukan jadi siapa-siapa, gue hanya sebagai orang biasa yang mau nyampein video ini. Dan semoga lu pada sadar untuk video ini guys ya. Dan gue yakin lu bisa untuk mencapai 100 juta pertama di umur lu sekarang di tahun 2026 nanti. Kalau misalnya lu ngerasa lu udah berhasil 100 juta pertama, coba tulis di kolom komentar. Gue mau tahu pendapat lu, gimana caranya biar cepet dapetin 100 juta pertama buat teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.